Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video tampil mengajar kali ini. Pada video kali ini saya akan bagaimana menghitung uji daya beda butir soal. Pada video sebelumnya mungkin Anda sudah lihat ya bagaimana caranya menghitung validitas butir soal, reliabilitas soal, bagaimana caranya melihat tingkat kesukaran setiap butir soal. Nah, pada perhitungan uji daya beda butir soal kali ini, seperti biasa, saya sudah menampilkan di sini sebuah kolom, begitu, kolom butir soal. Ada kolom butir soal yang ada di Anda ini sudah menyediakan soal yang sudah saya tuliskan di sini. Ada 20 siswa jawab ke 10 butir soal tersebut. Nah, oke. Kemudian seperti biasa, mungkin untuk yang baru nonton video ya, pada video menjelaskan bahwa terlebih dahulu kita konversikan jawaban-jawaban setiap siswa ke dalam kolom ini, kolom yang konversinya yakni untuk jawaban benar kita kasih skor 1, untuk setiap jawaban yang salah dari jawaban siswa kita berikan nilai 0 ya. Baik, ketika Anda semua sudah mengkonversikan jawaban-jawaban siswa tersebut dalam kolom-kolom seperti ini ya, selanjutnya kita kan ke perhitungan total skor, atau menghitung dulu total skor benar yang dijawab setiap siswa setelah menjawab 10 butir soal ini. Rumusnya mudah, pakai rumus sum kurung butir soal pertama ini. Untuk siswa yang pertama, syarat ke kanan, butir soal nomor 10, enter. Nah, lalu kita tarik ke bawah untuk waktu dan mempermudah pekerjaan kita. Dia akan otomatis terhitung. Nah, karena kita menghitung daya beda butir soal, di mana fungsinya adalah apakah butir soal ini bisa membedakan kemampuan siswa yang memiliki kemampuan yang maksudnya apakah butir soal ini mampu membedakan siswa yang telah menguasai materi dan belum menguasai materi. Maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu nih ya, total skor dari total skor paling tinggi ke total skor yang paling rendah, seperti itu. Caranya kita klik di sini, kita blok by total skor paling bawah gitu. Lalu kita klik sort and filter, lalu custom sort, kita klik sort by, akan terlihat seperti ini. Lalu kita pilih total skor. Jadi ordernya kita ganti ya, smallest to largest seperti ini, dari besar ke kecil. Lalu kita klik OK, kita akan otomatis berurut, dan tadi nomor kalian ingat atas nama Abidin. Nah, sekarang sudah Bandung on total skor 8. Itu ya teman semua. Jadi kita urutkan dulu nih total skor sampai. Baik, setelah sudah diurutkan total skornya, maka untuk melihat daya bedanya kita harus membagi dua, ada kelompok atas dan kelompok bawah. Kalau Anda semua untuk menguji daya beda itu, kita kan kelompok atas dan kelompok bawah setelah mengurutkan total skor dari mulai paling besar ke yang paling kecil, begitu ya.
Caranya seperti apa? Nah, karena ini jumlah pesertanya 20, maka kita 2 ya, 10 ya. Baik, kita klik di sini, kemudian kita install seperti ini ya. Oke, ada garis pemisah atau kolom pemisah. Kita tulis di sini kelompok atasnya. Kemudian untuk kelompok bawah kita beri label seperti ini. Yang tidak bingung kita lain ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita bagi dua seperti perlu menghitung P1-nya, kelompok atasnya itu nilainya berapa. Kita pakai rumus dengan dari nomor itu sampai dibagi jumlah atas. Ya, seperti ini. Kita enter. Kita dapat nilai 0, di rumusnya sama dengan sum kelompok atas nomor pertama sampai itu dibagi jumlah atas ya. Untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, kita berat ke kanan secara horizontal. Ya, nanti kita akan temukan otomatis. Nah, lalu lanjutkan dengan ya kelompok bawah dengan rumus yang Nah, setelah kelompok atas dan kelompok bawah sudah temu nih hasilnya, maka kita bisa menghitung daya beda ya. Daya beda itu bagaimana rumusnya? Rumusnya itu cukup sederhana. Rumusnya itu hanya kelompok jumlah kelompok 1 kurang kelompok 2 ya. Ini hanya dengan P1 untuk butir soal nomor 1, P2 untuk soal nomor 1. Ini hasilnya. Nah, biasa kita kanan seperti ini kita temukan. Sebelum kita masuk status soal, kita harus tahu ya apa sih syarat dari butir soal. Status butir soal itu dikatakan memiliki apa namanya daya beda yang baik atau buruk gitu ya. Sebelumnya kita harus mengidentifikasi dulu ya syaratnya apa nih. Status butir soal ini yaitu rumusnya adalah sama dengan if kurung daya bedanya ya, daya bedanya lebih dari apa ya,
menunjukkan baik. Lalu bagaimana yang lain? Syarat. Jadi keterangannya adalah jika DB kan di daya beda jika DB-nya jika nilai DB lebih dari dengan seperti itu. Jadi untuk soal nomor 2, 4, 6, 8, dan 9 punya daya beda yang kurang baik ya, atau buruk ya, karena berada di rentang nilai DB-nya di bawah sama dengan 0,3. Nah, jadi kalau yang di atas 0,3 itu soalnya bagus untuk bisa melihat kemampuan atau membedakan kemampuan. Nah, seperti itu. Jadi fungsi daya beda adalah untuk melihat perbedaan kemampuan penguasaan materi dari setiap, dilihat dari pengerjaan butir soal seperti itu. Apakah butir soal itu bisa melihat nih perbedaan antar setiap siswa? Baik, mungkin sampai di sini dulu video kali ini tentang daya beda menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.